Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Kens Geng, saya harap kabar kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Video kali ini saya akan membahas tentang hantu yang sangat terkenal yang ada di Indonesia. Penasaran atas kisah hantu ini? Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bagi Kens Geng yang baru mampir di channel Kens Family. Saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Biar channel ini terus berkembang dan bisa berbagi info, video, hal yang menarik lainnya. Hanya di Kens Family, dan kisah pun dimulai. Asal-usul hantu kuntilanak, saya ingatkan lagi, jangan nonton sendirian, awas ada siapa di belakang kalian. Tahu gak sih? Kuntilanak merupakan makhluk mistis yang sangat akrab dengan budaya kepercayaan masyarakat Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dalam beberapa tayangan industri pertelevisian atau cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, kuntilanak divisualisasikan sebagai makhluk jahat nan menyeramkan. Kuntilanak digambarkan sebagai sosok perempuan yang mengenakan pakaian panjang semacam jubah berwarna putih dengan rambut panjang terurai. Kekhasan lain dari makhluk yang dinamai kuntilanak ini adalah dari segi suara dan tertawanya yang dinilai menyeramkan. Akan tetapi, dalam beberapa tayangan serial film hantu di Indonesia, kuntilanak juga terkadang digambarkan menggunakan pakaian berwarna merah dan hitam. Pemberian warna lain dalam penggambaran kuntilanak semakin memberi kesan yang menyeramkan, seakan menyimpan misteri di balik pakaian tersebut. Namun, pernahkah terpikir sebenarnya sejak kapan narasi-narasi dan penggambaran kisah kuntilanak ini mulai muncul dalam budaya masyarakat Indonesia? Asal-usul cerita kuntilanak ini sendiri berkembang sekitar tahun 1600-an, yang dimana sosok kuntilanak atau Pontianak ini memang berasal dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu tersebut ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Kuntilanak atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum lahir. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak.
Mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Sosok kuntilanak dalam penggambaran di masyarakat yang berkembang, kuntilanak digambarkan sebagai sosok berwujud seram. Dengan rambut panjang yang menggerai ke bawah, berbaju putih, kuku yang panjang menghitam, bahkan rupanya sudah tak berbentuk sampai sangat menyeramkan. Kebanyakan film horor yang menggambarkan sosok ini memang memunculkan visualisasi seperti itu, namun berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan sosok kuntilanak dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak juga digambarkan senang meneror atau mengganggu penduduk kampung untuk menuntut balas dendam, sehingga kesan untuk makhluk tak kasat mata ini begitu seram. Tak heran setiap orang yang melihatnya sampai histeris ketakutan. Dari kisah-kisah yang bermunculan, banyak sudut pandang dan penggambaran tentang sang kunti ini membuat banyak orang-orang berbeda ketika melihat sosok yang satu ini. Tak hanya mengenai warna, sosok kuntilanak juga digambarkan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada sosok kuntilanak yang jahil, yang memang mereka sangat suka muncul di mana saja untuk sekedar menakut-nakutin manusia agar kepuasannya sendiri terpenuhi. Bahkan sifat lain yang paling cukup mengerikan adalah sifat kuntilanak yang jatuh hati kepada manusia, utamanya laki-laki. Sebagai sosok perempuan, kuntilanak ini juga menyukai laki-laki. Dia bisa saja menempel berhari-hari dan mengikuti manusia tersebut kemana saja. Meskipun awalnya ingin melindungi, sosok ini bisa saja membawa laki-laki tersebut untuk dihasutnya mengakhiri hidup agar bisa terus bersamanya. Tanda-tanda kehadirannya, salah satu yang paling kuat berhembus adalah kabar mengenai kehadirannya yang ada di sekitar kita. Konon katanya, banyak yang menyebutkan bahwa sosok ini banyak mendiami tempat-tempat yang tinggi ataupun juga lembab seperti pohon keramat, aliran sungai, atau bahkan air kolam berenang yang sudah tak terpakai. Banyak pertanda yang menandakan kehadiran sosok ini. Ada yang menyebutkan bahwa kehadirannya ditandai dengan wewangian seperti harum bunga Kamboja dan juga melati. Namun tak jarang, ada yang menyebutkan juga bahwa bau kuntilanak cukup busuk, karena memang sosok ini memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya yang menghasilkan darah yang membusuk juga. Kepercayaan dan cara menangkalnya berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa.
Kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila berpindah kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya terbiasa meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas bagian ubun-ubun kuntilanak. Di dalam kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk dari golongan jin kafir atau setan. Di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang sudah tiada. Sementara itu, dalam pandangan agama Islam, kuntilanak merupakan makhluk yang termasuk ke dalam jenis jin, yang dimana memang ada kalanya jin bisa menampakkan diri di hadapan manusia. Jin yang bisa menampakkan diri di depan manusia adalah jin yang telah berusia ratusan hingga ribuan tahun. Saat para jin mengganggu, Allah telah memberikan senjata, yakni dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, agar membakar setan serta menghanguskannya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga video barusan menambah pengetahuan kita. Dan ingat, hanya Allah yang wajib kita takuti, karena Beliau Zat yang Maha Kuasa dan tempat kita meminta segalanya. Nah, gengs, adakah di antara kalian yang pernah mengalami bertemu dengan makhluk halus? Coba sharing pengalaman kalian di kolom komentar iya. Bagi gengs suka video barusan, jangan lupa untuk dukung channel Kens Family dengan cara like, comment, share, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya hanya di Kens Family. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.